Pemirsa Metro TV Lampung, Anda masih bersama kami di Bedah Tajuk Lampung Pos. Di segmen kali ini kita akan membahas berita apa saja yang hits dan trending topik di multiplatform Lampung Pos. Mulai dari lampos.co, lampungpos.id, serta sai100fm.id. Saat ini sudah ada 5 berita trending topik di lampos.co, di antaranya kuota haji Lampung 2023 sebanyak 7.000 orang, jemaah tertunda tetap prioritas. Lampung diguncang 9 kali gempa pada awal 2023. Kelurahan dapat 200 juta dari DAU. Arus balik penumpang Merak Bakahuni masih tinggi. Terakhir, Wali Kota lantik 6 pejabat eselon 2 hasil uji kompetensi. Nah, ini kabar gembira ya, kabar gembira Lampung kuota haji itu kembali normal ya. Ya, se-Indonesia itu sekitar 600-an ribu, 200-an ribu dan 600-an ribu ya. Tentu Lampung juga akan terdongkrak ya, kuotanya akan naik juga. Tapi yang menggembirakan lagi adalah jemaah tertunda itu diprioritaskan kan gitu ya. Artinya memang dalam hal ini masyarakat yang ingin menunaikan ibadah haji tahun ini mereka akan semakin semangat, terutama yang menunggu tertunda kemarin kecewa. Ini ada harapan untuk berangkat untuk tahun ini. Betul. Nah, itu yang jadi angin segar bagi masyarakat ya. Kemudian yang kedua adalah desa itu seperti tajuk kita tadi, setiap desa mendapatkan 200 juta ya, 200 juta dari DAU. Nah, itu di luar dana desa ya. Artinya mereka juga ada tambahan 200 juta itu. Mudah-mudahan artinya bisa benar-benar maksimal pembangunan desa sampai akhirnya masyarakat di desa itu benar-benar merasa tertolong dengan dari terpurukan ekonominya sebelumnya dengan dana ini. Gitu. Baik, kita beralih ke berita pilihan di lampungpos.id. Yang pertama, kekerasan seksual anak, penolakan sistem proporsional tertutup oleh 8 parpol. Penetapan kuota haji nasional berpengaruh pada kuota Lampung. KLHK dorong industri penanganan sampah. Terakhir, penghitungan kerugian akibat bencana. Nah, ini kekerasan seksual lagi ya. Dari tahun ke tahun memang kita soroti ya kekerasan seksual ini. Jangan sampai ada klaim daerah ramah anak, tiba-tiba kejadian kekerasan seksualnya tinggi di sana gitu ya. Makanya kita soroti terus bagaimana mereka menanggulanginya, kemudian bagaimana menangani kasus per kasus itu memang kita sorot. Dan ternyata memang kita mendapatkan narasumber yang bagus. Ternyata ada beberapa NGO dan terutama dari pemerintah yang kita mix antara lembaga perlindungan anak, kemudian dari LADA dan Damar, lembaga advokasi anak, kemudian dari dinas atau bagian pemberdayaan perempuan dan anak. Nah, itu kita mix terus datanya, benarkah segitu, kemudian apa sih yang menjadi indikator ramah anak, kemudian bagaimana gerak mereka untuk melakukan itu gitu. Nah, itu yang kemudian yang kedua adalah penolakan sistem proporsional tertutup. Ini benar-benar akan merugikan caleg dan akan menguntungkan partai politik gitu ya. Makanya dikhawatirkan juga di situ akan ada permainan antara elit partai dengan caleg-caleg yang dekat dan mempunyai daya atau uang untuk bisa bersaing secara tidak fair gitu ya dengan proporsional tertutup. Karena proporsional tertutup itu adalah mereka yang dihitung adalah hanya yang untuk parpol, yang dipilih parpol itu yang dihitung gitu. Jadi menang parpol, bukan menang caleg gitu. Baik. Pemirsa, kita beralih ke sai100fm.id. Yang pertama, Faris RM janjikan penampilan spesial di konser Indonesia Semua Menjadi Satu. Dalam 2 pekan, film Avatar The Way of Water raup 16,7 triliun. Film Mencuri Raden Saleh tayang di Netflix. Ini deretan penghargaan yang dicapai. 6 film dan serial Marvel yang bakal tayang di 2023. Terakhir, Blackpink, grup K-pop pertama tembus 2 miliar viewer di YouTube. Nah, itu ya, ada lagi musisi ini udah musisi legenda ya. Musisi Faris FM ya. Dia akan menggelar konser katanya. Itu dia berjanji akan ada penampilan menarik. Nama konsernya pun ini mengikuti isu yang ada sekarang, karena kan semakin dekat dengan tahun politik akan semakin
berpotensi untuk keretakan. Dia semua untuk Indonesia ini adalah untuk memperkuat persatuan lagi gitu lah. Tidak semua, tidak hanya elit partai atau elit politik yang bisa mempersatukan orang itu. Seniman pun bisa gitu dengan mempersatukan. Bahkan olahraga pun dulu sempat akhirnya olahraga yang mempersatukan dua kubu pada saat Pilpres periode sebelumnya, pada saat Indonesia melawan Malaysia di final AFF ya, itu semua kompak untuk mendukung Indonesia. Nah itulah artinya ada saja cara untuk mempersatukan bangsa ini gitu. Bisa jadi dari penampilan seni inilah yang akan menyatukan hati-hati orang Indonesia untuk kembali, ayo loh kita bangun bangsa ini dengan bersatu gitu, bukan dengan perpecahan gitu. Apa tadi dengan cara passionnya masing-masing. Iya betul. Baik, Bang Aan, terima kasih sudah hadir di studio Metro TV Lampung. Pemirsa Metro TV Lampung, demikianlah tadi bedah tajuk Lampung Pos kali ini. Jangan lupa untuk update informasinya dengan membaca Harian Umum Lampung Pos, serta kunjungi websitenya di lampos.co, lampungpos.id, serta sai100fm.id, dan dengarkan radionya di sai100 FM. Saya Nurjana bersama kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.